Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Mas Iriawan tadi menanggapi Bang Rudi tuh pertanyaannya. Pak Jokowi padahal di akhir masa jabatannya berjanji tuh untuk pulang ke Solo, menikmati hidup dengan tenang di Solo. Tapi kok sekarang ya cawe-cawe lagi nih untuk urusan politik, kembali lagi berpolitik. Bahkan ya itu tadi, PSI kan pengen Pak Jokowi jadi ketua umum PSI toh? Iya, makanya saya tanya Mas Rudi sekarang, rumahnya Pak Jokowi di mana, Mas Rudi? Solo. Ah, di Solo. Makanya beliau itu kembali ke Solo. Ya. Nah, Tapi bukan itu pertanyaan saya sebetulnya. Sebetulnya begini, tapi saya harus membela Pak Jokowi juga sih. Ya. Pak Jokowi tidak bisa dibandingkan dengan Pak SBY. Pak SBY punya hobi melukis, menulis lagu, terus kemudian mempunyai hobi bola voli gitu ya. Olahraga, Pak Jokowi tidak mempunyai hobi itu. Tidak ada olahraga masuk gorong-gorong, nggak ada gitu ya. Olahraga belusuan tidak ada gitu. Jadi dan dikatakan oleh Mas Gibran sendiri, dalam keluarga Pak Jokowi memang tidak ada tradisi membaca. Berbeda dengan Pak SBY. Jadi memang tidak bisa apple to apple dengan Pak SBY. Jadi saya kira Pak Jokowi ya sudahlah, hobinya cawe-cawe biar jalan terus nggak apa-apa. Oke, tanggapannya boleh Mas Iriawan. ini langsung cawe-cawe kata Bang Rudi nih kan. Kan saya sampaikan bahwa Pak Jokowi ini kan memiliki kekuatan politik yang masih sangat kuat. Jadi kalau tidak dimanfaatkan sayang kekuatan itu begitu. Apalagi Pak Jokowi ini hari ini masih muda, masih 60-an tahun, ya kan? Beliau sudah presiden 2 periode, kemudian menjadi tokoh politik yang sangat kuat untuk kalangan sipil. Kita tahu itu. Dan hari ini Pak Jokowi melakukan itu juga bagian dari beliau untuk terus bisa bersentuhan dengan masyarakat, untuk terus bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Dan itu adalah caranya Pak Jokowi. Bahkan jujur, saya sendiri sebagai anak muda tidak sanggup melakukan cara-cara seperti itu sebenarnya. Harus menyalami orang, ratusan orang, ribuan orang, bahkan setiap hari ngantri begitu. Sementara Pak Jokowi meladeni itu begitu. Inilah fashion politik yang dimiliki oleh Pak Jokowi, yang tidak dimiliki oleh para politisi. Bang Wirawan, jadi artinya PSI ini ingin memanfaatkan kekuatan Pak Jokowi tadi untuk menjadi ketua umumnya, untuk mendongkrak popularitas dari PSI sehari ini. Kami menganggap Pak Jokowi ini kan sebagai figur yang memang selalu kami anggap sebagai guru kalau di PSI ini, sebagai mentor yang selama ini selalu mengayomi PSI begitu. Dan ketika Pak Jokowi kemarin menyampaikan beliau tertarik untuk ke PSI, luar biasa antusiasme. Tapi pertanyaan kritis saya Mas Iriawan, mohon maaf Mas Andi ya, saya nanya dari belakang. Baik, Pada silakan. waktu Pilpres tahun 2024 dan sebelumnya, Pak Jokowi kan masih kader PDI Perjuangan waktu itu. Nah, bagaimana Anda mengatakan Pak Jokowi yang kader partai lain menjadi mentor dari PSI, dan PSI mengatakan partainya Jokowi? Jalan pikirannya di mana? Kan kapasitas Pak Jokowi waktu itu Mas Rudi sebagai Presiden Republik Indonesia. Oh, bukan kader PDIP waktu Bukan, kita nggak pernah menganggap sebagai kader PDIP. Kita menganggap Pak Jokowi ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Oke. Dan kita tahu PSI ini dibentuk waktu itu dideklarasikan untuk memperjuangkan visi misi Pak Jokowi waktu itu, gitu loh. Dari mulai pilkada, maaf, cikal saya ingatkan bakal saja. waktu itu. Realitanya tahun 2024 dengan membuat jargon PSI partainya Pak Jokowi ternyata gagal juga ke Senayan. Ya mungkin itu bagian dari kekurangan dari PSI yang harus dievaluasi. Kekurangan Pak Jokowi. Makanya harus jadi ketua umum. Bukan kekurangan Pak Jokowi, itu PSI. kekurangan PSI. Ya kan, kita tidak boleh mengkambing hitamkan tokoh luar partai atas kegagalan partai politik yang kita alami begitu. Oke. Gitu loh. Nah, untuk memperbaiki itu makanya harus terjun menjadi ketua umum. Ya tidak harus, itu Tidak kan, harus juga. tidak harus kan, dan balik lagi itu kan ke Pak Jokowi Mas Oke. Arief, ya kan? Oke, saya ke Bang Pilihan Andi ada di kalau Pak Jokowi, entah nanti beliau akan menjadi Dewan Pembina, entah akan jadi Dewan Pengarah. Oh, jadi ada kemungkinan Pokoknya juga. sudah ada red carpet Opsi buat itu. Bapak Jokowi gitu lah. Ya rumah PSI ini selalu terbuka untuk Pak Jokowi. Oke, saya tadi tergelitik tuh pernyataannya Bang Wirawan, Bang Andi. Mungkin bisa Anda ikut berkomentar juga. Setelah purna tugas didatangi masih oleh masyarakat. Karena memang ya dekat dengan masyarakat. Kita nggak pernah ngelihat waktu purna tugas Pak SBY didatangi masyarakat. Berarti Pak SBY 10 tahun nggak dekat sama masyarakat, maksudnya begitu? Jadi begini, memang ketika seseorang menjadi presiden, dialah matahari. Ya. Ya. Dan satu-satunya matahari. Ya. Semestinya juga memang begitu. Karena itu dia juga idola begitu banyak orang. Apalagi kalau misalnya Pak SBY kan dipilih oleh 61% waktu itu. Dan setelah itu juga polling juga selalu tinggi. Ya.
2/3 boleh gitu. Nah, setelah dia jadi presiden kan tidak otomatis langsung hilang pendukung-pendukung itu. Tidak otomatis langsung hilang semua kesukaan dan kedekatan dengan Pak. Cuma yang namanya presiden, mantan presiden bagi Pak SBY ya. Itu selalu dia juga ya hati-hati jangan sampai menjadi ketika Pak Jokowi jadi presiden pada waktu itu. Setelah beliau selesai kan jangan sampai dianggap menciptakan matahari kembar bagi Pak SBY. Biarkanlah Pak Jokowi bekerja. Biar Pak Jokowi lah yang mataharinya pada waktu itu. Setelah 2014 mataharinya Pak Jokowi. Berarti kalau Pak SBY harus ya kalau bahasa Jawanya itu ya kalau madek pandito atau apapun namanya, setelah selesai dia mencari aktivitas tidak mengganggu apa yang menjadi tidak, kalau bisa mendorong tapi jangan sampai mengganggu apa yang menjadi tugas utama dari presiden yang saat sedang ini yang terjadi di negeri kita. Bagaimana Bang Andi? Yang penting kalau saya itu yang dilakukan oleh Pak SBY. Kalau kalau sekarang Anda harus tanya sama Pak Jokowi sendiri. Kalau saya pada waktu itu Pak SBY menghargai presiden yang sedang menjabat. Makanya tidak ingin jangan sampai. Padahal waktu itu kan pendukung masih banyak juga. Tapi nggak kelihatan datang ke rumah, ke Cikeas tuh nggak kelihatan. Ini bahkan ada wisata Jokowi di Solo loh. Sampai seperti itu kan. Itu Anda harus tanya kepada Pak Jokowi atau beliau ini. Tapi kalau saya mau bicara tentang yang Pak SBY lakukan. Dan yang mudah-mudahan karena bagi kami di Partai Demokrat juga kita bangga Pak SBY bisa selesai tidak ada post power syndrome, bisa menggeluti, bahkan kemudian Ibu Ani meninggal tapi beliau juga menjadikan hobi-hobi barunya itu, kegiatan-kegiatan barunya sebagai bagian dari healing proses. 2014 itu Pak SBY itu masih kuat dukungan politiknya? Oh pastilah, punya partai juga. Tapi kan kemudian setelah itu ada AHY muncul sebagai ketua umum partai. Dan AHY lah yang sebagai ketua umum partai yang kemudian menjalankan tugas-tugas kepartaian dan tugas-tugas dan kerja-kerja politik. Nah kalau sekarang dikatakan Pak Jokowi, kita berada di luar pemerintahan pada waktu itu kan. Kalau sekarang dikatakan Pak Jokowi masih punya kekuatan politik besar. Tentu saja Pak Jokowi setelah jadi presiden pastilah, karena dia mantan presiden kok, kalau ketemu di jalan orang semua kenal. Begitu juga Pak SBY dulu. Setelah kan di mana-mana disalami orang segala macam sampai sekarang. Sampai sekarang betul. Sampai sekarang. Maksud nyalamin itu apa? Kalau Pak SBY dulu maksudnya apa dulu? Pak SBY pengen foto. Pak mimpin lagi dong Pak, gitu maksudnya gimana? Kalau Pak SBY kan nggak mungkin lagi. Iya, konstitusi kan. Konstitusi 2 Pak Jokowi kali. Pak Jokowi juga sudah 2 kali ya, sudah 2 kali. Itu semua jelas di konstitusi. Bahwa ada yang minta waktu itu Ibu Ani, ada yang minta, bagaimana kalau Ibu Ani melanjutkan? Tapi Pak SBY bilang enggak, Ibu Ani juga bilang enggak. So sekarang ini ya beliau menikmati sambil jadi pembicara di berbagai macam forum internasional bahkan, betul. Karena juga ada TYI, The Yudhoyono Institute. Itu tujuannya jadi ketua umum, ambisi jadi ketua umum itu kenapa Bang Wiryawan? Maksudnya siapa? Pak Jokowi. Betul. Kan Pak Jokowi kan belum mencalonkan diri hari ini sebagai calon ketua umum PSI. Ya kan? Beliau kan. Tapi kader PSI kan menginginkan jadi ketua umum. Ya kita menginginkan, tapi kan balik lagi ini ada di lubuk hatinya Pak Jokowi. Apa sih tujuan PSI ingin Pak Jokowi jadi ketua umum? Ya kami melihat Pak Jokowi ini kan figur yang konstitusi kita kan sudah mengatur 2 periode, bukan kan gitu? Oh iya, kalau itu kita tidak perlu bahas lagi. Kalau konstitusi itu kan udah final. Kita tidak perlu memperdebatkan itu lagi. Tetapi kan kita melihat Pak Jokowi ini figur yang berpengalaman dalam politik, kemudian kaki-kaki politiknya masih kuat untuk saat ini. Kemudian di sisi lain beliau juga presiden 2 periode, ya kan? Siapa partai politik yang tidak mau Pak Jokowi ada di barisannya? Ya mungkin saya nggak tahu kalau partainya Bang Andi mau atau enggak kan? Makanya saya. Kalau Bang Andi tadi jelas mengatakan agar tidak ada matahari kembar lah, begitu ibaratnya. Matahari kembar itu mau bagaimana? Pak Jokowi kan sudah mengatakan presiden kita hanya satu hari ini, presiden Prabowo. Kekuatan masih ada, loyalis masih ada saat ini kan begitu katanya. Oh iya, kalau loyalis itu tetap ada. Apa salahnya orang loyal sama Pak Jokowi, ya kan? Apa salahnya orang masih menjadi ataupun mengidolakan Pak Jokowi sampai saat ini? Karena Pak Jokowi ini kan figur yang merangkul, figur yang banyak membantu orang. Figur yang atau gini, pertanyaan saya fokuskan
Jadi targetnya dari Pak Jokowi sendiri seperti apa ketika dia ingin berpolitik praktis lagi? Kalau tadi, kalau yang dikatakan Bang Andi tidak ingin menjadi matahari kembar dan seterusnya, apa target ke depannya? Karena kan presiden sudah tidak mungkin, 10 tahun sudah selesai. Ya mungkin kalau Pak Jokowi berkenan untuk menjadi ketua umum partai politik, ya monggo, itu pilihan politik Pak Jokowi ya kan. Dan Karena apa yang sampai diharapkan sejauh ini Pak Jokowi kan belum pernah menjadi ketua umum partai politik kan. Kalau presiden 2 periode ya. Kalau Pak SBY kan ketua umum partai, Bu Mega ketua umum partai gitu kan. Tapi itu balik lagi ke Pak Jokowi.